Haleluya saudara, biar hari ini kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kita mengingat akan nama Yesus yang luar biasa. Sebab nama Yesus pengharapan dunia dan hanya nama Yesus ada sukacita dari atas biar turun dimanapun kita berada. Haleluya, ingat akan nama Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Serukan, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah. Puji Tuhan, shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini, boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum ya. Meskipun gak kelihatan senyumnya, tetapi dari matanya terlihat bahwa ada sukacita surga tercurah di tempat ini, amin. Biarlah dengan penuh keberanian kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, sebab sungguh Dia adalah Tuhan yang baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa segenap hati kami. Kami bawa segenap hidup kami yang akan kami persembahkan untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bila dari tempat ini mengalir puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang hidup, yang telah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini, dan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan telah dinyatakan di dalam hidup kami. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu yang kami bawa dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
inilah saat yang terindah bagi kami Tuhan. Berhadapan dengan menghampiri tahta kudus-Mu Yesus. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Dalam pelukanmu, kami mau menikmati kasih-Mu. menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama katakan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
kerinduan kami akan Engkau tidak berhenti di tempat ini ya Allah. Tetapi biarlah kerinduan kami akan Tuhan selalu ada di dalam hati kami, selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami lapar dan haus akan Engkau ya Allah. Dan oleh sebab itu Engkau akan memuaskan setiap jiwa yang datang dengan penuh kerinduan pada saat pagi hari ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Amin. Saudara bisa menyapa kanan kirinya dan bilang Tuhan Yesus baik buat kamu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan rasakan, nikmati kebaikannya. Amin. Kami mengecap dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari memuji Dia. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Engkau Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yuk bersama-sama dengan pujian ini katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita, hidup kita, hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala yang terbaik yang berasal dari kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Pernah berubah hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidup kami Tuhan sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Semuanya pujian terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami memberi hanya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan. Papa parang, papa parang, papa parang, papa parang, papa parang, papa parang, papa parang. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan
Silahkan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Bila sepanjang hidup kami Tuhan, gak cuma sekedar kasih persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati dan kehidupan kami. Melainkan kami juga boleh setia untuk menjaga panggilan kami. Sampai kami bertemu muka dengan Allah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi
Kami datang di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena untuk kesekian kalinya alam memberikan anugerah ini kepada kami. Yaitu kami boleh ada di dalam persekutuan yang indah bersama-Mu. Dan kesempatan kami boleh belajar daripada-Mu Bapa. Terlebih dari apapun dan siapapun yang ingin kami dengar. Kami ingin mendengar suara-Mu Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, agar apa yang Tuhan ajarkan boleh kami mengerti. Biarlah Bapa, kami ingin setia sampai akhir, karena itulah tujuan hidup kami, yaitu hidup bersama dengan Kau Bapa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang ada di balik mimbar ini, menjadi saluran berkat dan juru bicara Tuhan bagi kami semua. Karena kami menyerahkan seluruh keberadaan kami pagi ini kepadamu untuk belajar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat Jelambar yang Tuhan kasihi. Ada satu lagu lawas yang pasti kita sudah tahu. Coba kita perhatikan. Kita ambil 1 menit untuk menikmati lagu ini. Silakan. Ya, cukup. Sudah menjadi pendapat umum orang-orang Kristen bahwa ladang Tuhan itu adalah berhubungan dengan gereja. Ladang Tuhan itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan gereja, menjadi aktivis, menjadi pengurus, bahkan mungkin menjadi guru sekolah minggu, menjadi penginjil, bahkan menjadi pendeta. Ikut dalam kegiatan liturgi misalnya jadi WL, jadi singer, pemain musik, mungkin juga penari tamborin. Itu dikatakan bekerja di ladang Tuhan. Betul begitu? Tentu tidak ada yang salah dengan pemahaman begitu ya Bapak Ibu. Semua kegiatan itu adalah dalam rangka mendukung terselenggaranya ibadah, terselenggaranya pekabaran Injil di lingkungan gereja. Kita juga tahu ada beberapa orang yang memang menginvestasikan waktunya, menginvestasikan tenaganya, bahkan uangnya kepada kegiatan-kegiatan sosial di panti-panti. Misalnya panti asuhan, panti werda atau panti jompo. Atau mungkin rumah-rumah pemulihan lain, korban-korban narkoba. Mereka menginvestasikan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk kegiatan itu. Itu pun merupakan ladang pekerjaan Tuhan, bukan? Kemudian timbul dalam pikiran kita sekarang. Seperti tadi kita mendengarkan lagu ini. Mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekarang timbul dalam pikiran kita jemaat biasa. Kita sibuk dengan tugas dan tanggung jawab kita di luar gereja. Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan rutinitas kita setiap hari. Yang kerja di kantor, yang buka toko, yang dagang, yang jualan, yang sekolah, yang kuliah, sibuk dengan semua kegiatannya. Lalu
Apa ladang Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu? Bisakah kita temukan ladang dan pekerjaan Tuhan di setiap rutinitas hidup kita? Bisakah kita temukan pekerjaan Tuhan di dalam kegiatan kita? Sering orang bertanya-tanya, apa ya panggilan Tuhan buat saya? Pernah nggak bertanya begitu? Saya sering. Dan saya rasa umumnya orang Kristen pada titik tertentu dia akan bertanya, apa ya panggilan Tuhan buat saya? Kalau saya tahu tentu saya akan lebih efektif mengerjakan. Saya tentu akan lebih efektif meresponi panggilan Tuhan. Memang orang percaya itu harus mengerti dan memahami apa panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga tiap-tiap orang itu dapat hidup sesuai dengan maksud Tuhan bagi hidupnya. Ini sama saja kita menemukan tujuan dan mengerti apa tujuan saya hidup di dalam Tuhan. Beberapa literatur dan pemberita-pemberita firman mereka membagi panggilan Tuhan itu dalam 2 kategori. Yang pertama panggilan umum katanya. Panggilan umum ini adalah panggilan semua manusia untuk masuk dalam kehidupan yang diperkenankan oleh Allah. Panggilan ini untuk percaya kepada Tuhan, bertobat, dan menjadi saksi Tuhan. Ini disebut panggilan umum. Yang kedua, orang-orang menyebutnya adalah panggilan khusus. Merupakan panggilan untuk melakukan satu pekerjaan yang khusus di dalam hidup mereka. Kita bisa lihat contohnya Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Kita tidak usah buka. Di situ adalah panggilan khusus Paulus untuk melayani di Makedonia. Di daerah Makedonia inilah Paulus membangun satu jemaat yang namanya Jemaat Filipi. Yang suratnya sering kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itulah panggilan khusus. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita juga dapat mengenal dan mempelajari panggilan Allah bagi umat manusia lewat pengalaman dan sejarah umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Sejarah bangsa Israel merupakan cikal bakal sejarah orang percaya pada zaman ini. Jadi kita orang percaya, sejarah kita itu berasal mula dari perjalanan bangsa Israel. Pengenalan akan Allah bagi umat Perjanjian Baru, bagi kita saat ini, bermula dari panggilan Allah kepada Abraham. Yang ditulis mulai dari kitab Kejadian 12 dan seterusnya. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari rumah bapaknya, artinya keluar dari kenyamanan hidupnya saat itu di tanah Ur Kasdim. Dikenal tanah Ur adalah tanah yang makmur pada saat itu. Tapi Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar. Untuk satu tujuan, yaitu menuju negeri yang akan ditunjukkan Allah kepada Abram. Saat itu namanya masih Abram, belum berubah menjadi Abraham. Kita tahu bahwa dari pemanggilan Abram keluar dari tanah tempat tinggalnya, itu merupakan awal perjalanan proyek besar yang Allah rancang bagi seluruh umat manusia. Apa proyeknya? Proyek keselamatan. Karena dari keturunan Abraham ada bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Dan dari bangsa inilah lahir juru selamat dunia. Lahir keselamatan bagi kita. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 12 dan seterusnya, kita melihat bahwa Abram mempunyai anak di masa tuanya, namanya Ishak. Ishak memperanak Esau dan Yakub. Yakub memperanak 12 suku bangsa Israel. Karena satu musibah bencana di negeri mereka, mereka kelaparan.
Akhirnya seluruh keluarga Yakub pindah ke Mesir. Ditopang oleh anaknya Yusuf yang sudah terlebih dahulu dikirim Tuhan ke negeri Mesir. Kita kalau mengikuti perjalanan historis ini juga banyak berkat yang bisa kita terima Bapak Ibu. Banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf yang dikirim mendahului keluarga besarnya di Mesir. Generasi berganti generasi pimpinan daripada kerajaan Mesir, maka Israel pun semakin banyak jumlahnya. Akhirnya Israel menjadi kelompok-kelompok yang ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka masuk di dalam perbudakan di tanah Mesir. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengirim satu tokoh namanya Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju satu tanah yang dijanjikan, yang penuh dengan susu dan madu. Asal mula inilah yang merupakan asal mula pengenalan akan Tuhan, akan Allah. Di padang gurun mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dididik, diberitahu, dituntun oleh Tuhan sendiri melalui Musa tentang pengenalan akan Tuhan. Dan di padang gurun inilah kita mengenal diturunkannya, diberikannya dekalog. Apa itu dekalog? 10 perintah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, terus kita bisa mengikuti perjalanan bangsa Israel sampai Kanaan dan sampai kelahiran Tuhan Yesus. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Abraham dipanggil keluar dari negerinya untuk satu tujuan, yaitu mempersiapkan bangsa umat pilihan, di mana dari keturunan bangsa ini lahirlah seorang juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai di sini kita melihat panggilan Allah itu mempunyai satu tujuan, panggilan keselamatan. Jadi di sini akan membuat pemahaman kita agak berubah sedikit. Ya, tidak sedikit orang yang mencari Tuhan karena ingin hidup nyaman. Betul apa betul? Ya, saya berdoa supaya saya diberkati, kan begitu? Ya, tapi kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata Abraham itu dipanggil itu bukan untuk suatu kenyamanan, tetapi dia diminta untuk meninggalkan kenyamanan di tanah Ur Kasdim. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan menjadi gambaran tentang Allah memanggil umat manusia berdosa dari kegelapan menuju terang Allah. Sampai di sini kita mengerti mengapa Alkitab kita ada sejarah perjalanan bangsa Israel. Kan banyak ya kitab-kitab di dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca, kita bertanya-tanya, mengapa kok ada ya cerita tentang bangsa ini? Ya, inilah summary, inilah ringkasan yang saya sampaikan. Bahwa perjalanan bangsa Israel memberikan satu gambaran tentang Allah memanggil umat manusia berdosa kepada terang, kepada keselamatan yang dirancang oleh Allah. Sekarang menjadi permasalahan. Apakah Allah memanggil orang percaya masuk di dalam kemakmuran di bumi? Apakah tanah yang berlimpah susu dan madu menjadi gambaran tanah yang dijanjikan Allah bagi seluruh umat manusia? Rasul Petrus berkata, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi apa yang dimaksud dengan terang Allah ini?
Apakah kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kenyamanan? Segalanya baik-baik saja, tidak ada masalah? Kenyataannya, surat Ibrani juga memberitahu kepada kita, ya, bahwa sampai Abraham mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi ia hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ibrani 11 ayat 13. Memberitahu kepada kita bahwa Abraham pun tidak mendapatkan janji itu. Karena mereka hidup sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Bila kita melihat sejarah bangsa Israel setelah Abraham pun, kita tidak menemukan bahwa mereka selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mau tahu? Tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang, sudah kurang lebih 3.500 tahun. Mereka keluar dari Mesir, 40 tahun di padang gurun, 1400 sebelum Masehi mereka mendiami Kanaan. Yang katanya penuh susu dan madu. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara runtuh oleh Asyur, di bawah pemerintahan Asyur. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, Israel Selatan juga runtuh oleh Babel. Kerajaan umat pilihan hancur berantakan. Jatuh ke tangan Mesir, ke Syria, dan ke Yunani pada tahun 320 sebelum Masehi oleh seorang panglima perang, Alexander the Great. Ini sejarah Bapak Ibu yang akan menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel umat pilihan pun tidak selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Tahun 160 sebelum Masehi jatuh ke tangan Roma. Sampai Tuhan Yesus lahir di tahun pertama Masehi. 70 tahun kemudian Israel hancur. Rumah bait Allah yang didirikan dengan megah hancur berantakan. Sekarang mungkin terkubur. Puing-puingnya, pondasinya terkubur di bawah tanah. Dan sampai tahun 1948 baru Israel menjadi satu negara yang merdeka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hal ini saya sampaikan untuk menarik satu kesimpulan. Bahwa panggilan Allah kepada manusia ke dalam dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib adalah panggilan untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi. Jadi fokus hidup kita sebetulnya adalah kehidupan yang akan datang. Fokus hidup kita adalah hidup yang kekal bersama Tuhan. Pada saat manusia diciptakan, dia dirancang kekal. Tidak ada dosa, tidak ada kematian. Tetapi karena pelanggaran Adam, maka seluruh manusia menjadi manusia berdosa sehingga mengalami kematian. Oleh sebab itu ada keselamatan yang Allah berikan. Panggilan manusia yang pertama adalah panggilan kepada keselamatan itu. Maka kita perhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Allah kepada manusia adalah panggilan surgawi. Bukan panggilan supaya saya naik pangkat, supaya saya hidup nyaman, selalu dalam kecukupan, mau makan ada, mau terbang ada. Ya, maksudnya mau jalan-jalan ada. Ada satu jalan-jalan yang kita bingung kenapa orang punya uang itu sampai mau jalan-jalan seperti itu. Mereka menelusuri jejak Titanic. Ya, itu yang berita baru-baru ini. Akhirnya apa? Hilang kontak. Itu perjalanan yang mengeluarkan uang yang banyak. Ya. Mereka melakukan itu. Nah, apakah panggilan kita kepada panggilan yang berkecukupan? Nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata,
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itu engkau telah dipanggil dan engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga berkata, kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Jadi sangatlah jelas bahwa kita dipanggil untuk suatu kehidupan yang kekal. Dipanggil untuk menjadi ahli waris kerajaan di mana Yesus adalah Raja Agung kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus sendiri berkata, kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 40. Jadi kehendak Bapa adalah agar semua orang beroleh hidup kekal. Inilah panggilan surgawi kita. Kita dipanggil untuk percaya. Kita dipanggil untuk kehidupan yang kekal. Sama seperti bangsa Israel dipanggil keluar dari perbudakan di Mesir. Kita orang percaya dipanggil keluar dari kegelapan dosa, kodrat dosa kita menuju terang Allah. Kita dipanggil untuk percaya, untuk memiliki hidup kekal. Kebayang gak Bapak Ibu? Suatu kehidupan yang berjalan dengan baik. Suatu kehidupan yang semua sukacita. Suatu kehidupan yang tidak ada sakit dan penyakit. Kalau bertanya, siapa yang merindukan itu? Siapa yang merindukan kehidupan yang demikian Bapak Ibu? Saudaraku sekalian? Ya, itulah fokus dan tujuan kita. Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu panggilan kita yang pertama, panggilan untuk percaya. Memiliki kehidupan yang kekal. Panggilan yang kedua, bagi kita orang percaya adalah kita dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 kita membaca sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Melakukan kehendak Bapa. Yesus adalah satu-satunya role model manusia yang berkenan kepada Bapa. Karena Allah sendiri mengakui bahwa anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Lukas 3 ayat 22. Jadi panggilan kita orang percaya harus mencapai standar panggilan. Harus mencapai standar seperti Yesus. Panggilan kita harus mencapai serupa dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus adalah suatu perjuangan. Oleh sebab itu Rasul Paulus banyak memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayani. Misalnya saja di Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihati engkau, aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikut jejaknya. Itu adalah ayat-ayat yang firman Tuhan katakan. Bahwa kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Setelah kita dipanggil untuk percaya. Dan saya yakin dan percaya. Semua yang duduk di tempat ini, saat ini, pada jam ini. Adalah orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam panggilan yang kedua. Mengikuti jejak Yesus. Contohlah perilaku Yesus. Contohlah ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Contohlah kasihnya. Contohlah kelemah lembutannya tetap kepada sesama. Masalahnya begini Bapak Ibu. Bisakah kita mencontoh Yesus?
Kan orang tuh punya persepsi begini, dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa memiliki ketaatan yang luar biasa. Ya jelas, karena dia adalah Tuhan. Mari kita lihat. Ya, ayat ini boleh ditayangkan. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan keyakinan bahwa kita bisa mencontoh Yesus. Keserupaan dengan Yesus itu adalah bukan suatu yang mustahil, tetapi adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang mungkin kita capai. Dia taat. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah taat, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi panggilan untuk mengikut jejak Yesus bukanlah suatu yang mustahil. Tinggal kita mau taruh kita itu di mana? Kita mau letakkan perilaku kita itu di mana? Setiap hari mari kita perhatikan apa yang kita pikirkan. Setiap hari mari kita perkarakan apa yang kita katakan. Setiap hari mari kita permasalahkan apa yang akan kita buat, saudara-saudara. Apakah itu telah sesuai dengan panggilan kita? Apakah sudah sesuai dengan jejak Yesus? Kita melihat ya, waktu pelayanan Yesus di Palestina. Ketika ia dicerca orang, dijolimi, bahkan sampai mau ditangkap dan dibunuh. Apa yang ia lakukan? Kita sering melihat, kita sering membaca. Kita mendapati ini bahwa dia menyingkir. Lalu dia pergi. Nah, ini contoh sederhana. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita dijolimi orang? Apakah kita bilang, lu jual gue beli. Lu belum kenal gue. Ya, apakah ini jejak Yesus? Ini kita permasalahkan Bapak Ibu. Inilah panggilan kita. Apa respon kita ketika kita disakiti orang? Apa respon kita ketika kita dirugikan orang lain? Apa yang dapat orang lain lihat dari kita? Apakah dia lihat manusia yang berlabel nama Gunawan? Atau dia melihat sosok Yesus di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Inilah yang menjadi persoalan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita memaknai kalimat itu? Yesus yang hidup di dalam kita. Apakah ada dua pribadi hidup di dalam kita? Tentu tidak. Tetapi hidup kita mencerminkan kehidupan Yesus. Seorang anak tidak lari dari bapaknya. Ya, kadang-kadang ada gen-gen yang membawa mereka cara jalannya pun sama dengan bapaknya. Nah, kita ini anak Allah. Apakah yang kita tampilkan di dalam hidup kita itu adalah jejak Kristus? Pertanyaan besar bagi kita dan PR yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita menghadapi satu permasalahan kemudian kita marah-marah, kita dendam dengan orang, kita bully orang, kita pukul orang dengan segala macam cara. Sekarang mukul orang gak perlu pakai tangan, cukup pakai jari. Bagaimana mukul orang pakai jari? Tenaga dalam. Tidak. Pukul orang pakai
tulis aja yang macam-macam di medsos. Wah, tewas dia. Nah, apakah kita begitu? Perkarakan di dalam hidup kita. Mari kita berjuang agar kita dapat menampilkan jejak Yesus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Itulah panggilan yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada orang-orang yang bekerja khusus di dalam pelayanan-pelayanan yang khusus. Mereka dipanggil di gereja, mereka melayani di gereja, berada di dalam satu komunitas, mereka membimbing dan memimpin komunitas itu. Semua itu adalah bentuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan terpanggil untuk melayani. Melayani di mana? Di luar. Melayani di dalam gereja, menjadi pemimpin pujian dan lain sebagainya. Sebenarnya kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan, itu sudah merupakan panggilan yang utama. Karena penginjilan yang efektif itu bukan dengan saya berbicara. Saya berbicara di sini maksimal 40-45 menit. Setelah itu saya yakin dan percaya berapa persen yang saudara ingat. Tidak tahu saya. Mungkin hanya 10 kalimat yang saudara ingat. Itu wajar, bukan satu hal masalah. Oleh sebab itu saya bilang, penginjilan efektif adalah penginjilan yang memberikan contoh. Ketika kita hidup bertetangga, tetangga kita melihat kita. Percuma. Setiap minggu pakai baju rapi ke gereja. Cilaka kan? Cilaka Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tidak memberikan contoh, orang tidak bisa melihat perilaku Yesus, jejak Yesus di dalam hidup kita. Walaupun sebetulnya penginjilan seperti kegiatan-kegiatan liturgi, ibadah, karena mesti ada yang ngurus, mesti ada yang mimpin, mesti ada yang mengajar dan lain sebagainya, itu penting. Tapi yang jauh lebih penting, penginjilan yang memberikan contoh. Kita semua ini bisa menjadi penginjil. Caranya bagaimana? Ikuti jejak Yesus. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi kita pun melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa seperti apa? Kehendak Bapa adalah agar semua orang itu selamat. Dengan perilaku kita, dengan apa yang kita lakukan, orang lain mau terima keselamatan apa enggak? Permasalahan besar. Oke, itu kita renungkan menjadi perenungan kita setiap hari. Setiap hari kita berdoa, kita renungkan. Jadikan saya menjadi saksi yang orang lain bisa melihat jejak Kristus di dalam hidup saya. Di dalam apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam komunitas ini adalah baik. Kita terhisap di dalam satu komunitas, dalam satu gereja yang baik. Kenapa saya katakan baik? Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Tema-tema yang diberikan, yang telah dirancang oleh pengurus untuk disampaikan firman Tuhan di setiap ibadah minggu, itu adalah tema-tema yang sangat bagus. Yang membawa kita kepada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Bagaimana tidak? Ya, perhatikanlah. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang perubahan karakter. Bagaimana kita menjadi karakter yang baik. Kita merubah manusia kita. Manusia kita ini adalah lahir dari kodrat dosa. Kita banyak sekali mempunyai pikiran, keinginan yang bukan dari Bapa. Tetapi apa? Dari kita sendiri yang dipengaruhi oleh kodrat dosa kita. Tidak ada orang yang ngajarin anak kecil untuk berbohong, tapi secara otomatis dia pasti dalam kondisi tertentu dia akan berbohong. Nah, inilah yang harus dirubah supaya kita memiliki kodrat ilahi, memiliki manusia Allah, man of God, yaitu manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita ada dalam komunitas ini. Marilah kita pertahankan komunitas kita.
kita pertahankan kesetiaan kita. Supaya kita semakin menjadi jemaat yang mengenal Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini sudah berapa lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, terhisap di dalam satu gereja. Tapi harusnya semakin hari kita itu harus semakin baik. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara, serupa dengan Yesus bukanlah suatu yang baru loh. Dari kecil saya juga sudah nyanyi lagu serupa dengan Yesus. Tapi percaya enggak, sudah setua ini, sudah seumur begini, belum bisa 100% juga serupa-serupa. Kenapa? Ayo, banyak sekali hal yang kalau diceritakan mungkin sampai nanti sore enggak kelar. Tetapi kita punya satu tekad. Untuk apa? Berubah. Semakin hari harusnya kita semakin menuju kepada keserupaan dengan Tuhan. Masalah-masalah hidup yang pelik bagi orang percaya kadang-kadang membuat orang itu tidak fokus kepada panggilannya. Sulit percaya lagi. Boro-boro mikirin jejak Yesus. Mikirin jejak bon aja susah. Ya, ada lagi bon yang gak dibayar-bayar sama orang. Ya. Atau bon-bon utang yang saya harus bayar. Banyak, pusing. Boro-boro saya memikirkan hal itu. Orang tidak setia dalam komunitas, orang tidak setia di dalam panggilannya, itu karena permasalahan hidupnya. Mengapa demikian? Tidak sedikit kita ketemu orang yang, dulu dia rajin loh, sekarang kemana ya dia? Entah kemana ya. Mending terhisap dalam gereja lain. Ya. Siapa tahu dia terhisap di dalam klub. Entah klub apa ya. Jadi menjauh dari komunitasnya. Apa sebabnya? Seorang suami tidak setia kepada istrinya karena apa? Mari kita berpikir. Karena apa? Kenapa dia tidak setia? Kenapa orang di gereja kecilnya rajin sekolah minggu, rajin remaja, begitu kuliah juga rajin pemuda, begitu kawin entah kemana. Kenapa? Karena ada proses yang terjadi membuat dia menjadi kecewa. Kenapa suami selingkuh? Ya karena dia kecewa sama istrinya. Umumnya begitu bukan? Nah, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan di dalam panggilan kita? Panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan kita untuk mengikuti jejak Yesus. Panggilan kita untuk bekerja di dalam pelayanan-pelayanan khusus. Bagaimana kita bisa setia? Kita tidak boleh punya kekecewaan kepada Tuhan. Di dalam semua panggilan itu fokusnya kita harus ingat. Yaitu satu, kehidupan yang akan datang. Apa kehidupan yang akan datang? Kehidupan yang bersama dengan Kristus. Bagaimana ya saya atau kita semua memiliki persepsi bahwa saya harus hidup di dalam kehidupan yang akan datang. Gak gampang. Kalau enggak lewat satu hari demi satu hari, kita berdoa, kita membaca firman, kita ada di dalam kelompok-kelompok yang mendukung kita untuk tetap setia dan mempelajari firman. Lingkungan di luar akan sangat mempengaruhi kita untuk terhilang. Dan dahsyatnya manuver-manuver iblis itu sangat luar biasa akan mempengaruhi. Banyak hal ya. Daripada gak makan, mendingan kan korupsilah dikit-dikit, bos gak tahu. Lama-lama korupsi banyak, lama-lama gak ke gereja, sibuk kan, proyeknya gede. Lama-lama hilang entah kemana. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, satu pandangan yang harus kita pegang bahwa kita tidak boleh pernah kecewa. Karena kekecewaan itu akan menjadi titik awal kita tidak setia.
Rasul Paulus berkata, Rasul Petrus berkata kepada satu jemaat di Asia Kecil, di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dia katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh, enggak main-main. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu tetap teguh. Sekali kita terima keselamatan, kita perjuangkan agar keselamatan ini menjadi milik yang pasti. Sampai kapan? Sampai pada saat kita menutup mata, yang menjemput kita adalah Tuhan kita. Disinilah fokus kita. Disinilah tujuan kita. Kita setia pada panggilan. Diperlukan satu upaya yang sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihan kita itu memenuhi panggilan Allah semakin teguh. Tidak goyah, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Kita tetap setia pada posisi panggilan kita, apapun yang terjadi. Bisakah? Kalau kita senang baca Alkitab, kita akan ketemu tokoh-tokoh yang luar biasa. Alkitab memberikan kepada kita satu contoh tokoh, Ayub. Ayub ini kira-kira hidup sejaman lah dengan Abraham. Ya. Ayub hidup di tanah Uz. Kalau Abraham hidup di tanah Ur. Ya. Orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tercatat sebagai orang yang kaya raya. Ia memiliki harta yang banyak, punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang banyak. Zaman dulu begitu ukuran kekayaannya. Dan Alkitab mencatat di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub dicatat sebagai orang terkaya dari semua orang di sebelah timur, di negerinya. Ayat 9, mulailah bekerja iblis. Iblis berkata, ya jelas aja dia saleh sama Tuhan. Karena Tuhan memberkati sih. Karena Tuhan melindungi dia. Tuhan memagari dia. Singkat cerita, Allah mengizinkan Ayub dicobai. Dalam sekejap harta bendanya lenyap. Dalam sekejap anaknya yang 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan mati. Karena musibah badai dari padang gurun yang menerpa kemah mereka, mereka tertimpa lalu tewas. Dalam keadaan demikian Alkitab mencatat apa yang dilakukan Ayub. Ayub berdirilah, lalu Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Beda sama kita ya. Kalau kita dapat masalah, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kok Tuhan tidak membela saya? Kok Tuhan membiarkan saya? Kita lanjutkan terus Ayub. Ayub dapat berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah buktinya bahwa Ayub tidak curiga pada Tuhan. Walaupun hartanya habis loh. Penderitaannya tidak sampai di situ. Iblis memang konyol. Dia berkata, ya jelas aja dia tetap dalam ketaatan dan kesetiaannya kepadamu. Sebab engkau gak usik-usik dia sih. Engkau gak, istrinya engkau lindungi badannya. Dengan izin Tuhan, Ayub menderita sakit bara. Kalau kita baca literatur, bara itu zaman sekarang mungkin sejenis antrak yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan oleh binatang.
Dan itu adalah borok-borok yang sangat mengerikan. Dalam kondisi demikian, tinggal satu-satunya orang yang dekat dengan dia. Ya, teman-temannya mungkin berkata, karena kamu mungkin berbuat dosa, karena kamu salah dan lain sebagainya. Orang yang paling dekat dengan dia malah berkata begini, Ayub, masihkah engkau bertekun di dalam ketaatanmu? Harusnya kutuki Allahmu dan matilah kau. Iya ya, kenapa Tuhan tidak menolong saya ya? Begitukah Ayub? Kita membaca, Ayub tidak berkata demikian. Di dalam ayat 2, ayat 10, apa katanya? Hai, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Luar biasa. Semua meninggalkan dia. Semua yang dia punya diambil dalam sekejap. Bahkan tubuhnya menderita sakit yang luar biasa. Lalu dia berkata, masakan kita mau terima yang baik saja dari Tuhan? Tidak mau terima yang jelek? Ini artinya dia tidak curiga sama Tuhan. Kita baru susah sedikit sudah curiga sama Tuhan. Kita baru merasa sulit sedikit sudah bertanya-tanya, kemana Tuhan yang saya sembah, yang setiap minggu saya bernyanyi memuji dia, dan setiap hari saya berdoa kepadanya, kemana dia? Jangan pernah mencurigai Tuhan Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Karena itu Yesus sendiri berkata, Bapa yang di dunia saja akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apatah lagi Bapamu yang di surga. Permasalahannya adalah kadang Tuhan memproses kita agar kita memiliki wajah batinia yang berkenan kepada Tuhan. Agar kita memiliki kelayakan untuk hidup di dalam kekekalan. Makanya saya selalu bilang bahwa fokus hidup orang Kristen, perjalanan hidup orang Kristen, finalnya adalah kehidupan kekal. Tidak masalah dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena masalah kita juga dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul tidak? Ya. Kesuksesan kita juga dapat diraih oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul? Sangat betul. Banyak orang yang sukses secara lahiriah, secara karir dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi kelebihan kita orang Kristen adalah pandangan kita, fokus kita kepada kehidupan yang akan datang. Layakkah saya diterima di dalam kehidupan kekal? Seperti Ayub, tidak curiga sama Tuhan. Sehingga kita bisa setia, karena kita tidak curiga, kita tidak kecewa. Apapun yang kita alami, itu membuat kita harus mencari jalan bagaimana saya bisa lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya mendapat hikmat pengajaran agar saya semakin baik, agar saya semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga kita didapati setia. Selamat berjuang, jemaat GBI Jelambar Timur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh belajar untuk setia di dalam panggilan kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Pimpin dan bantu kami. Agar kami berusaha mencapai kesetiaan dan keserupaan dengan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami semua didapati berkenan dan layak berada di dalam kehidupan bersama-Mu, dimuliakan di dalam kerajaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom jemaat GBI Jelambar Timur.
Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk bagaimana kita bisa setia dalam panggilan kita kepada Tuhan. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai Good and Faithful Servant dan akan dilayani oleh Kak Thomas. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Ibadah WB kali ini akan membahas mengenai ubah hatiku dan akan dilayani oleh Ibu Dewi Sinta. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Minggu 2 Juli 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini akan membahas mengenai bertumbuh dalam komunitas dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada pukul 10, ibadah Abi akan belajar tentang It's Your Turn to Follow. Dan pada siang hari, ibadah Teen Sunday Service akan mengadakan Anniversary Special Service pada pukul 12 di lantai 2. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang setia di dalam panggilan kita. Karena Tuhan sudah taruh panggilan itu di dalam kehidupan kita. Tinggal kita melakukannya dengan kesetiaan, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gunawan Chandra. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gunawan dimanapun berada. Dan saat ini saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang dan mengundang kembali untuk hadir di dalam ibadah di dalam GBI Jelambar Timur ini setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan dilakukan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua adalah dananya akan tetap digunakan untuk memperlengkapi gedung gereja Tuhan di tempat ini. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, Engkau memelihara hidup kami dan kami tidak kekurangan. Engkau mencukupkan kami dan menyediakan segala apa yang kami perlu. Dan hari ini kami bawa korban syukur kami yang terbaik, yang kami persembahkan untuk Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, pujian dari hatiku hanyalah untukmu.
yang telah kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukku. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukku yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukku yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, beri yang terbaik. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur secara khusus kepadamu pada siang hari ini. Karena di tengah-tengah kami Engkau menghadirkan seorang sosok Ibu Gembala yang begitu mencintai Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Sosok yang begitu mempengaruhi jemaat GBI Jelambar Timur di tempat ini. Sosok yang begitu mempengaruhi iman percaya kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran beliau di tengah-tengah kami. Saat ini beliau dalam keadaan sakit yang dialami di dalam pencernaannya. Bapa di surga, di dalam pengenalan kami, di dalam pengetahuan kami dan iman percaya kami kepadamu Bapa di surga, sungguh kami sangat yakin Engkau dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, khususnya Ibu Gembala kami, Ibu Poppy Wairisal. Kami sangat percaya bahwa Engkau sanggup melakukannya Bapa. Engkau sanggup melakukan apapun untuk kesembuhan yang diharapkan oleh kami semua, khususnya Ibu Gembala kami. Bapa di surga, perkenankanlah kami kalau kami diberikan anugerah dan kemurahan untuk kami mohon kepadamu, datang di hadapan-Mu Bapa dengan sujud dan sembah kami. Kami datang kiranya Tuhan menolong kekasih kami, Ibu Gembala kami, Ibu Poppy Wairisal. Biarlah Tuhan jamah segala sakit penyakit yang dialami. Biar Tuhan sembuhkan dengan ajaib segala sakit penyakit yang Tuhan yang berada di dalam tubuh kekasih kami. Bapa di surga, kiranya segala sesuatu pengobatan yang dilakukan, obat-obat yang dimasukkan, yang dikonsumsi, obat kemo dan lain sebagainya, kiranya menjadi alat dalam penyembuhannya. Dan berikanlah kekuatan secara khusus kepada beliau untuk menghadapi proses pengobatan ini. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan Allah yang menyembuhkan. Engkaulah Yehova Rafa, Engkaulah perlindungan kami. Hanya kepadamu lah kami berharap. Biarlah Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami semua, khususnya di dalam kehidupan Ibu Poppy Wairisal, gembala kami yang kami kasihi dan seluruh keluarganya. Bapa di surga, hanya ini yang kami mohonkan kepadamu Bapa. Kiranya Allah berkenan mendengarkan seruan doa jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Allah berkenan untuk secara khusus
menjamah gembala kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lebih menggembirakan kecuali kami melihat kasih dan kemurahan Tuhan berlaku di dalam hidup kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yakin dan kami sungguh yakin Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita tujukan fokus kita hanya pada kehidupan yang akan datang, agar kita semua mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan yang penuh bahagia, yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah kita berharap Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Kiranya turunlah berkat dari Bapa di surga, kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Berhari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam